welcome back to Kiniversary YouTube channel. Aku Benny Dipo dan kali ini kita bersama Ais Gunawan. Kali ini video kita akan membahas salah satu aspek penting dari sebuah pertunjukan, Ya, yaitu poster. benar. Di acaranya namanya apa? Video ini kali ini tajuknya adalah TPTP, Yeay, tebak poster. Topeng Party. TPTP, tebak poster Topeng Party. Nah, Topeng Party itu apa sih, Is? Topeng Party itulah sebuah lomba yang diadakan oleh Teater Topeng. Topeng itu lomba- SMA Negeri 2 Denpasar. Ya, itu lomba operet Bali. Lomba Operet Bali. Ya. Topeng Party kali ini edisi keberapa ya? Yang tahun ini adalah yang ke-14. Wow, berarti sudah 14 tahun berjalan ya. Betul. Kebetulan kalau nggak salah Ais di edisi ke-14 ini menjadi salah satu juri. Ya, benar. Dan kali ini kita bersama Ais akan mereview poster-poster dari peserta Topeng Party yang sudah dipost oleh Instagram Teater Topeng. Tapi by the way, kan edisi ke-14 ini jadi juri. Kalau di edisi sebelumnya pernah punya pengalaman nggak di Topeng Party? Pernah dulu main di Topeng Party 5. Oh, main di Topeng Party. Ya. Berapa tahun yang lalu? Tua juga ya? Iya, lumayan ya, 9 tahun yang lalu ya. Tapi ini pernah. Pernah main juga Di Topeng Party berapa? Topeng Party 1 Dan lebih tua lagi ya. dan Topeng Party 2. Waktu itu jadi peserta sih. Iya, sama. Saya nggak mungkin peserta sih. Ya. Oh, iya. Waktu itu di Topeng Party 1 temanya itu Retrolicious. Oh. Jadi kayak semacam 80s, 80-an gitu. Iya. Kemudian di Topeng Party 2 itu temanya dunia anak, childhood. Yang ketiga? Yang ketiga seingatku itu Heroes. Yang ketiga Heroes. Heroes 4. Oh enggak, 4 itu games. Oh, 4 itu games. Ya benar-benar. Yang kelima is main di Legenda dan Mitos. Legenda dan Mitos. Yang keenam itu apa ya? Go Green. Go Green, main juga. Main, tapi Main. udah tamat. Oh, berarti main di Teater Kiniversary. Oh iya, yang sapi minum susu itu judulnya ya. Kemudian Go Green setelah Go Green 7-nya apa? Air. Air, water ya. Air, water. Oh. 8? Api. Benar. Oh, burn up your skill, temanya api. Belum elemen semua ya. Ya. Yang ke-9? Itu Fabel. Ah, ya, Fabel. Tim hewan-hewan. Ya, yang ke-10 itu 10 fantasi. Kan bikin tahu ya. Ya, saya pelatihnya. Terus yang 11 11 apa ya? Villain. Villain ya. Oh. Yang 12 itu remake. Remake Yang terakhir tahun Tahun lalu kemarin? Karnaval. Karnaval. Dan tahun ini adalah Tahun ini adalah Time Travel. Time Travel. Wow. Menarik sekali ya semuanya. Time Travel ya. Lumayan complicated sepertinya Complicated ya. banget. Kan storyline-nya ya. Ya. Oh yaudah. Seperti yang kita tahu dalam beberapa tahun belakangan para teater-teater di Denpasar khususnya dalam membuat operet lumayan concern dalam menggarap posternya karena poster itu bukan cuma buat gaya-gayaan, karena itu ada tujuannya. Ya, Semakin bagus penting. poster semakin memudahkan biasanya ya, Iya, memudahkan tim produksinya menjual tiket. Ya. Jadi Penting juga. lomba-lomba sekarang memang sering concern dalam melombakan posternya juga, baik Betul. terbaik maupun dari terfavorit dari jumlah lain. Ya. Nah sekarang karena kemarin akun Instagram Teater Topeng sudah memposting, di sini Ais sebagai juri akan coba-coba mereka-reka sinopsis cerita tiap teater berdasarkan poster yang sudah dipost. Ya. Tapi sebenarnya di bawahnya itu udah ada caption, Aha. tapi belum dibaca sama Ais. Ya. Jadi sekarang Ais mau menebak based on gambarnya dulu, baru kita cek captionnya untuk mengukur seberapa akurat tebakannya Ais. Ya. Oke, mari kita mulai ke peserta pertama. Yang paling Dari bawah. Teater Klakson. Oke. Teater Klakson itu SMP 7 ya? Betul. 7. Bisa lihat gambar posternya? Oke. Terikat Takdir. Kalau yang aku lihat ini terikat takdir dari ini mungkin ini ceritanya tentang tragedi ya, karena terikat takdirnya warna merah jadi kelihatan serem tuh. Dan di situ terus ada tangan yang terikat, ada lambang waktu juga, mungkin ada hubungannya dengan waktu, jadi mungkin ada ikatan juga, ada ikatan antara ibu atau bapak atau anak atau saudara, kurang tahu juga. Sepertinya begitu. Kenapa matanya itu, gambar jamnya itu mata? Kurang tahu ya. Kalau menurut Benny gimana? Mata itu Illuminati apa ini ada hubungannya dengan konspirasi mungkin ya? Mungkin bisa jadi ya. Tapi kenapa salamannya aneh ya? Iya, tangan kiri sama tangan kiri itu. Oh iya? Ya. Oh iya.
Mungkin satunya kidal. Jadi kan kita tahu. Oh, ya benar-benar. Mari kita cek seberapa akurat tebakannya Ais. Teater klakson. Vincentius Darwin adalah seorang remaja yang baru saja ditinggal mati ibunya. Ia berusaha mencari ayahnya yang sudah lama meninggalkannya sejak kecil untuk hidup bersama. Di tengah rasa bingung dan putus asanya, ia mendapat sebuah kejadian di luar nalar sekaligus menjadi kesempatan besar untuk bertemu dengan ayahnya. Petualangan tak terduga yang dialami Vincentius Darwin dan takdir yang harus dihadapinya. Wow, lumayan akurat ya, ada unsur keluarga. Ya. Tapi nggak ada kata kidal sih sini. Kurang ya. Ya, menarik. Kita move ke poster berikutnya dari Teater Limas, SMA 5 Denpasar. Oke. Ya, opera Halloween. Nah, kalau yang aku lihat ini ada sebelah kiri ada cewek lumayan tinggi, terus yang sebelah kanan ada cewek juga yang lebih pendek. Mungkin ini adalah kakak adik atau mungkin ini adalah masa lalu dan masa depan. Oh. Sedangkan di tengah ini ada sosok seorang dari karnaval sepertinya. Mungkin ini ada kaitannya dengan karnaval juga atau dengan ya sejenis opera. Oke. Jadi ini mungkin atau unsur antagonisnya di sini. Menurutmu orang ringmasternya ini antagonis? Betul. Iya namanya ringmaster. Apa ya? Ini? Tetap yang party 14 ini apa temanya? Time travel. Oke. Oh, berarti Limas ini time travelkan tema yang sebelumnya. Tema yang tahun lalu karena karnaval ya. Dia kembali ke topeng party tema. Bisa jadi. Karena tahun lalu kan karena Limas kan tidak ikut. Limas ikut kok tahun lalu. Oh iya. Ya. Mungkin kostumnya masih. Oh iya, jadi biar pakai aja. Tapi menarik sih ya. Iya. Ada kelelawar juga. Ya. Oke, mari kita cek ke tempatannya. Siap. Teater Limas, opera Halloween. Alisa, seorang remaja yatim piatu berusia 17 tahun yang datang berkunjung ke gedung festival terbengkalai bekas pengoboman 13 tahun yang lalu milik ayahnya saat perayaan Halloween. Iya, benar festival. Kedatangannya ke gedung itu membuatnya menemukan sebuah benda yang mampu membawanya melakukan perjalanan waktu menuju waktu 31 Oktober 2009 saat pengoboman terjadi. Di mana saat itu Alisa masih berusia 4 tahun. Wow. Kesempatan itu dimanfaatkan Alisa untuk menyelamatkan ayahnya. Perjalanan waktu tersebut mempertemukan Alisa dengan karakter cosplay pada saat perayaan Halloween yang viral pada masa itu seperti Nobita, Shizuka, dan Giant. Sunio-nya pada serial Doraemon. Ada juga karakter menyeramkan seperti Kruger. Oh, ini Freddy Krueger yang Nightmare on Elm Street. Harley Quinn dan Jigsaw. Ada juga karakter lucu seperti kakak Ais, kakak Sam pada serial SpongeBob, Jane Kelly dan juga Ceking pada serial Ronaldo Wati. Oh iya. Ronaldo Wati. Waduh. Itu kita gitu botak. Padahal ingin jadi pemain bola. Itu dalam koran yang ditemukan Alisa, diduga pelaku pengoboman adalah peserta opera Halloween pada saat itu. Yeay. Siapakah peserta yang dimaksud? Apakah Ambrosi? Apakah Alisa berhasil menggagalkan pengoboman tersebut? Oh, ya, berarti benar, ini kembali untuk mencegah pengoboman. Oh, menarik. Tapi gimana cara meranin anak umur 4 tahun ini? Nah itu ya saya pikirkan 4 tahun. Apa mungkin ini mungkin anak ini jadi 4 tahun. Berarti actingnya harus ini ya. Latihan gini. Tahu kan? Anak 4 tahun itu gimana? Balita, jadi masih lari-larian. Oke. Mungkin properti mungkin. Oh iya. Kita lihat penasaran siapa yang main jadi anak 4 tahun. Ya. Oke, kita lanjut ke poster berikutnya. Tapi sebelum itu minum kopi dulu. Iya. Video hari ini disponsori oleh Hello Cafe. Jadi Hello Cafe ini ada Dessert by Mamata. Ya. Kita bisa cek IG-nya di sini. Dan Dessert by Mamata ini menjual berbagai macam cake, terus smoothies yang manis-manis gitu. Kopi. Kayak Ais. Kopinya. Tapi dan di sini juga jadi satu ya di Jalan Sudirman. Ya. Ini jadi satu tokonya sama Bali Flower Shop dan Puri Lash. Jadi yang mau eyelash sambil beli bunga, minum kopi,
Bisa di sini. Kita lanjut ke poster berikutnya ya, Kak Siap. Agis. Wah, Kak Benny. Dan berikutnya itu dari teater Jepun dengan judul The Unsolved. Gimana nih? Lumayan misterius sepertinya posternya. Sangat misterius ya, karena dari judulnya The Unsolved ini berarti kan ada sesuatu yang tidak terpecahkan atau tidak selesai. Oh ya, benar. Habis itu dari cuma ada sekitar 5 aktor yang di depan ini. Sepertinya ini aktor utamanya punya aktor utama yang tengah ya pasti. Dia punya teman 2 mungkin atau 3. Habis itu sekitarnya yang mukanya agak jahat ini adalah antagonis. Kira-kira kasus apa menurut Ais dari ini? Kalau ini teater di mana? Jepun ya? Jepun. Kalau ukuran SMP mungkin ya paling atas pembunuhan. Mari kita cek kesejahteraannya. Teater Jepun The Unsolved. 28 Januari 1990 terjadi kasus pembunuhan. Sepasang suami istri di desa Buryville. Hipopotamus sementara. Hipotesis sementara, seorang remaja bernama Sam ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembunuhan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa anak dari sepasang suami istri tersebut, yaitu Noah, tidak dibunuh pelaku? Apa yang menjadi motif pelaku pembunuhan? Dan anehnya, pada pisau yang digunakan pelaku ditemukan 2 sidik jari yang berbeda. Dari sekian kasus yang ada di buku milik ayah detektif Ana, hanya 1 kasus yang belum terpecahkan. Hal itu membuat Ana tertarik untuk mengangkat kasus tersebut kembali. Apakah Ana akan berhasil memecahkan kasus tersebut? Oh, berarti pemeran pemain tengah Ana ini. Tepat ya, tebakannya ada pembunuhan. Ya. Berarti The Unsolved itu kasus di masa lalu yang belum terpecahkan dan sekarang bisa dipecahkan kembali. Betul kan? Iya, mantap. Kita move ke teater berikutnya, ada teater Kirana. Kirana dari SMA Negeri 6 Denpasar. Ya. Ini posternya. Posternya dan berjudul Tesla's Journey. Kalau yang kulihat ini sepertinya Nikola Tesla ya. Nikola Tesla. Jadi ini perjalanan Nikola Tesla. Kalau ini habis itu kayaknya sepertinya dia terjebak. Dia buat alat mungkin atau mungkin Mobil listrik mungkin? Oh ya, mobil listrik bukan dong. Dia sepertinya terjebak. Dia buat alat mungkin, tapi habis itu dia terjebak ke dalam alatnya sendiri, dalam mesin waktu. Dia stuck gitu. Iya mungkin ya. Di mesin cuci. Bukan dong, mesin waktu Wen. Oh iya. Ya. Oke. Itu ya, dia. Apa ini kertas-kertas apa ini ya? Oh, coba di zoom itu semacam not balok ya? Ya, not balok kayak ini musik, partitur lagu. partitur lagu. Wah, ada hubungannya. Mungkin dia suka menyanyi. Oke. Jadi, mari kita cek kecocokannya ya. Ya. Kita cek kecocokan cerita Tesla's Journey. Seorang peneliti muda dari tahun 2100 menemukan fakta tentang keberadaan penemu terkenal yang ternyata berasal dari masa depan. Ia membuat sebuah mesin waktu dan pergi ke masa penemu itu berada di tahun 1889. Akankah mesin waktunya berhasil? Apakah ia berhasil menemui penemu itu? Bagaimana kisah perjalanan peneliti muda itu? Saksikan kisah lengkapnya dalam pementasan opera teater Kirana berjudul Tesla's Journey, A Lonely Man from Future. Wow. Kok nggak ada merpatinya ya? Kok gitu? Ya aku baca-baca Tesla kan juga tentang kisahnya. Dia matinya itu katanya di sebuah beranda hotel gitu sendiri di kamar. Terus dia di masa-masa akhir hidupnya karena dia jomblo, dia dibilang punya hubungan cinta dengan merpati. Wow. Love bird. Oke, kita move ke poster berikutnya. Itu ada dari Teater Bagol berjudul Hubungi Aku Nanti. Hubungi Aku Nanti. Sepertinya ini di sini ada 2 cewek, ada 2 orang, cewek dan cowok. Yang satu bilang hai, yang satu bilang hahaha. Berarti ini hai itu nggak lucu ya? Kenapa dia ketawa? Cinta bertepuk sebelah tangan mungkin. Nah, di sini kalau ada yang perhatiin, ini ada Tuesday 29 Januari 2015. Dia ngirim dia ngirim 2015. Sedangkan tapi cewek balasnya 96. Tahun 96 kan? Berarti dia ngirim dari masa depan, chatnya ke masa lalu. Bisa jadi mungkin ya. Menarik ya. Berarti ini kisah romansa dengan nuansa time travel. Mungkin dia nemu HP. Nah, terus? Berarti kayak Kimi no Na wa tau nggak?
yang satu ini kan ya 3 tahun sebelumnya mungkin ya chat-chatan. Iya. Tapi mungkin hubungannya lewat HP. Tapi menarik juga 96 itu providernya apa namanya pakai WhatsApp atau apa ya? Oke. Tapi kita sekarang cek kebenarannya. Iya. Teater Bagol, hubungi aku nanti. Rafa, sesosok remaja lelaki yang hidup di keluarga yang tidak harmonis. Dia menemukan sebuah kotak yang di satu waktu membawanya ke dimensi yang berbeda. Dimensi yang berhasil mengungkapkan kebenaran. Namun, saat di dimensi itu, ia merasakan rasa yang berbeda pada salah satu sumber masalah dari kedua orang tuanya. Berarti mungkin ada salah satu orang tuanya? Iya. Seperti begitu. Tapi tebakan kurang tepat berarti. Oke, kita move ke poster berikutnya dari Teater Sumuki berjudul Hanya Satu. Teater Sumuki dari SMK Negeri 2 Denpasar. Langsung nih. Ya. Menurut Ais gimana dari gambar posternya? Ada pink. Warna pink. Ini seperti di Jepang ya. Oh, hanya satu. Hanya satu, ya benar. Terus ini ada satu pasangan, ada cewek cowok yang masing-masing membawa batu, kayaknya satunya batu merah, yang satunya batu warna pink. Oke. Mungkin ini ada kaitan dengan time stone. Batu yang bisa menjelajahi waktu ya. Mungkin ya, karena di tema time travel pasti ada penjelajahan. Terus itu ada matahari, ada gunung juga, di gunung tinggi banget. Oke, mungkin kalau Jepang berarti Gunung Fuji. Iya, Gunung Fuji. Nah, benar. Kurang lebih seperti itu. Oke. Itu aja yang bisa ditangkap, karena posternya bagus banget. Menurutmu mereka pasangan berarti ya? Iya. Kita cek cocokannya. Iya. Menceritakan seorang adik kakak. Adik kakak main pegangan sih. Iya. Menceritakan seorang adik kakak yang tengah liburan di kampung durian runtuh. Bukan Jepang. Durian runtuh kan apa? Malaysia. Upin Ipin. Menceritakan seorang adik kakak yang tengah liburan di kampung durian runtuh. Padahal perasaannya yang runtuh. Hayu XXX. Mau baca. Namun saat di sana banyak sekali masalah yang bermunculan. Akankah ini akan menjadi liburan yang menyenangkan? Atau mereka harus membantu Ijat yang rumahnya terbakar? Ijat? Wah, ada Ijat juga. Pemadam kebakaran. Bakar apa yang lucu? Bakar ayo! Ya! Bangkayaro maksudnya. Ya. Tameng. Nantikan perjalanan mereka dalam sebuah operet berjudul Hanya Satu. Hanya satu berarti. Kalau berdua itu aku dan kamu ahai selebu. Selebel. Aduh, aku nggak ngerti bahasa anak sekarang. Hanya satu, soalnya di Malaysia. Iya benar. Wah lumayan meleset jauh ya, tuh Jepang salah. Ini salah posternya dong harusnya. Kita move ke operet berikutnya. Poster dari Teater Panca SMP Negeri 5 Denpasar. Wow. Escape from Ragaf. Kalau dari judulnya yang buat mungkin ini dia terjebak. Dari judulnya dia terjebak di satu tempat. Escape from Ragaf berarti dia terjebak di Ragaf. Menurutmu Ragaf ini apa? Apa ya? Mungkin kayak wilayah gitu kan. Ya, desa mungkin. Oke. Terus itu ini ada cewek, berarti ini pemeran utamanya dia mungkin dewa center. Kalau dewa center berarti dia di hutan atau di dalam kali mutu. Bisakah Anda menyalakan senter di dalam air? Nah, Kalimutu kan beda Ben. Itu nama jalan. Oh, ada apa tuh? Gelap ada sama. Oh iya. Iya, ada gelasnya. Iya. Di sini ada peran-peran karakternya ya seperti yang di kiri yang jahat, yang di tengah yang teman-teman yang baik, habis itu yang di kanan ini orang-orang ya orang ya. Apa ya? Kalau menurut ini? Kenapa dia harus membawa senter? Mungkin itu kayak biar ada aja suatu barang yang dia bawa yang nggak ada benda itu di masa itu, gitu mungkin ya? Oh, iya. Jadi kayak kelihatan benda apa nih aneh sekali di sini nggak ada kayak gini. Oh iya. Mungkin masa lalu ya, jadi mungkin masa lalu itu ada cuma banter gitu. Ya obor, gitu. Petromaxnya nasi goreng. Iya. Kita cek ya sebenarnya. Ya terpanca Escape from Ragaf. Kina terjebak di dalam sebuah mesin waktu, sebuah laboratorium tempat ibunya bekerja. Mesin itu yang tiba-tiba saja meledak dan membawanya ke masa lalu. Wah, benar masa lalu. Wah, ada ledakan berarti di panggung nih.
Boleh. Kurang tahu. Ya. Di sana dia bertemu dengan nenek buyutnya, seorang putri dari kerajaan Raghav yang sedang melarikan diri. Oh, jadi Raghav tuh Kerajaan. kingdom. Oh, oke. Meskipun keadaan sangat kacau, mereka berusaha membantu Kina agar bisa kembali ke masa kini. Gimana? Mereka membantu Kina agar bisa kembali ke masa kini dari zaman kuno. Bagus ya, bagus. Kita move ke operet berikutnya Ya. dari teater Jungut Sari. Kalau nggak salah Jungut Sari ini juara edisi tahun lalu ya, Ya. yang karnaval ya. Ya, sangat ditunggu-tunggu nih. Judulnya Travelotime. Wow, ini plesetan sepertinya. Plesetnya Traveloka gitu. Iya. Tapi menarik sih pemilihannya, jadi kayak ear catching jadi. Iya, jadi. Oke, dari posternya menurut Ais gimana? Kalau diteletokin sepertinya ini di dalam loteng ya. Iya. Karena ada segitiganya, habis itu Oh, ada iya. kakas juga. Loteng. Mungkin setnya di loteng. Habis itu tiba-tiba dia menemukan apa? Mesin waktu kayak lemari bekas. Habis itu dia pindah ke masa lalu. Dari pintu ini ya? Pintu Iya, apa dari lemari? pintu. Pintu sih kayaknya. Oke, ya di dalam pintu kita bisa ada cahaya, ada gambar jam twirl gitu, Iya, mungkin dia benar. tersebut ya. Iya. Tapi karena tidak ada karakternya mungkin sedikit susah kita menebak kayak gimana Iya, plotnya ya. Kita cek. Yep. Ada 100 tahun dalam satu abad, 365 hari dalam satu tahun, 24 jam dalam satu hari, dan 60 menit dalam satu jam. Begitulah waktu berjalan terus di masa sekarang dan membentuk masa depan. Lalu, bagaimana jika kita menjalani kehidupan di dunia paralel? Oh. Mau tahu kelanjutan kisahnya? Tunggu pementasan kami. Wah, berarti di dunia paralel gimana? Mungkin durasi waktunya nggak segitu kayak pernah nonton Interstellar? Pernah. Yang Seperti itu. Ya di planet itu Satu jam? satu jamnya 7 hari bumi, 7 tahun. 7 tahun di bumi. Jadi kayak ketika dia menghabiskan beberapa jam di planet itu balik-balik temannya udah tua. Ya, mungkin ya. Tapi menarik sih kalau emang bisa di cuma agak sulit sih. Jadi harus penggunaan make up, aturan. Oh, jadi bisa jadi nanti berapa batas durasi Tom and Party? 55 menit. 55 menit mungkin Jungkook Sari bisa 7 jam. Oh iya. Karena kan dimensinya harus berubah ya. Ya, kita move aja. Kita move ke poster berikutnya Mhm. dari teater Kanin Kao. Oh, nih. Tekaku. Tekad. Yes. Menarik ya? Berjudul Absolute. Ini memabukkan nih. Absolute Vodka. Betul kan ya? Tapi oh ya bener nggak? Ini Apa? kita lihat ada Dwi Parta pakai headband, dia bartender mungkin. Bisa jadi, tapi dia membawa kartu Ben. Oh, kasino berarti kasino ya. ya. Jadi memang ini ke dunia-dunia yang gemerlap. Sebenarnya ada kartu juga di sebelah kiri, kurang tahu juga. Dan ini ada kakek-kakek tua. Apakah ini patung? Bukan ya? Bukan, ini manusia silver. Manusia. Oh, ada manusia silver. Ini kayak roasting dah jadi. Betul, dia jadi manusia silver ya. Menarik. Absolut. Oh, apa ya? Mungkin yang sebelah kiri yang sedang termenung ini adalah yang kalah judi. Yang kalah judi. Jadi mungkin ada kaitannya, bukan yang kalah judi ini dikasih kesempatan untuk back in time travel untuk membenahi kesalahan yang dia sebelumnya. Kurang lebih kayak seperti itu. Oke, tebakan yang menarik. Mari kita cek seberapa cocok tebakannya Is. Ya. Teater Kanin Kao, Absolut. Kisah seorang pria tua yang diselimuti oleh dendam dan rasa bersalah karena kehilangan adik. Ia terus melakukan uji coba untuk membuat alat yang bisa membawanya pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan adiknya dan mengubah masa depan. Akankah pria itu berhasil menyelamatkan adiknya dan bisa mengubah masa depan? Oh, jadi dia itu pria tua yang diselimuti oleh dendam. Pantas dia ini ya, abu-abu itu ya. Oh gitu. Dia diselimuti oleh dendam. Oh iya. Kalau diselimuti keceriaan pasti colorful. Benar. Berarti salah tebak kan sih. Kita lihat saja. Ini direkturnya Dwi Parta. Oh iya. Tulisannya. Jadi menarik. Kita nantikan pementasan teater Kanin Kao. Tapi lumayan meleset ya tebakannya Iya, sekalian. Kita move ke poster berikutnya. Dari teater Lingkar, SMP Negeri 2 Denpasar. When I'm 30. Kalau menurutku ini yang ada dua wanita ini, yang di sebelah kiri ini adalah masa lalu, yang sebelah kanan adalah masa depan. Sepertinya begitu. Jadi yang di sebelah kanan ini adalah menceritakan dia sebagai umur 30.
dan mereka dipertemukan di umur 30 seperti itu. Oke. Berarti dua orang ini orang yang sama. Ya, Yang satu masih remaja, yang satu 30. iya. Jadi ini travelnya ke depan. Kalau menurutku ya, karena dia bacanya when I'm 30, jadi dia anak kecil yang ke masa depan pengen lihat gimana waktu aku umur 30. terus kali kayak seperti itu sih. Iya. Mari kita cek kecocokannya ya. Dia terlingkar when I'm 30. Jenna, seorang gadis kecil yang baik, lucu dan imut, dan tak lupa tersolid di dunia. Memiliki mimpi untuk menjadi gadis keren dan hits di sekolahnya. Namun, drama dan lika-liku pertemanan menjadi penghalang mimpinya. Hingga suatu doa membawanya pada harapannya. Apakah harapannya itu adalah jawaban dari segala keinginannya? Saksikan perjalanan Jenna dalam pementasan teater lingkar judul When I'm 30. Oh, berarti Jenna, oke. Pementasan berikutnya dari Teater Ruang Kutus dari SMA Negeri 8 Denpasar berjudul Mistake. wah, menarik nih. Posternya sangat ramai banget ya. Tone monokrom hijau. Berarti hijau identik dengan witchcraft gitu ya. Ya, kayak penyihir gitu. Times tuh. Ya, sepertinya yang tengah ini Time Stone, kurang tahu juga, dan sepertinya yang di bawah ini bukan empat orang nih ternyata. 3 orang dan 1 ekor. Satu ekor, 3 orang dan 1 ekor ini adalah pemeran utamanya. Oke, menurut gitu. Kalau menurutku yang di atas ini orang jahat antagonisnya, sedangkan yang di kiri kanan cewek cowok ini ada hubungannya dengan 3 orang di bawah. Kalau menurutku ya. Kita cek ya. Teater Ruang Kutus, Mistake, bercerita tentang sepasang suami istri yang melakukan ritual agar mereka memiliki anak. Mereka melakukan ritual karena mereka tidak bisa memiliki anak. Namun, ritual itu mengalami kegagalan dan menjadi sebuah musibah bagi mereka. Kejadian itu juga membuat suami itu menjadi frustasi. Namun, dia tidak kehilangan semangat dan memiliki tekad dan rencana untuk bukan, makanya nonton. Mari kita akan lumayan meleset sih tebakannya ya. Kita move ke poster berikutnya. Siap. Dari Teater Loa berjudul Ego. Ini agak sulit nih. Ada seorang berjubah hitam di tengah hutan yang berkabut. Ada golden ratio 12 jam. Ya, dia membawa jam sepertinya. Oh ya, di tangan bawah. Tangannya besar sekali ya. Oke. Ya, tangannya besar. Untuk ukuran orang pendek itu. Dengan judulnya Ego. Kalau menurutku ini tentang perjalanan waktu pasti. Mungkin hubungannya dengan ego, keegoisan. Sepertinya begitu. Kalau menurut Benny? Ego tuh identiknya sama egois kan ya. Cuman sebenarnya makna ego itu adalah jati diri ego. Kayak pernah dengar kata alter ego? Pernah. Jadi kayak itu diri kita yang lain. Ya. Superman alter egonya Clark Kent. Oh iya. Tapi nggak tahu ya, apakah benar seperti itu? Apakah? Ya kita cek. Teater Loa, Ego. Pada suatu hari terdapat 4 orang anak yang sedang bersantai dan kebingungan di taman. Lalu datanglah seorang nenek yang cukup renta menawarkan sebuah jam tangan tua. Oh ini nenek. Gede banget tangan nenek. Iya benar. Ternyata jam tangan itu dapat membuat mereka pergi ke waktu yang telah ditentukan. Akhirnya mereka masuk dan berpindah ke dalam waktu yang telah ditentukan di jam tangan tersebut. Hingga akhirnya di sana mereka bertemu dengan seseorang yang mengetahui segala hal tentang jam tangan tersebut. Namun, pada saat mereka ingin kembali ke masa mereka, mereka dihadapkan oleh ego masing-masing. Lalu, apakah yang terjadi? Ya, ternyata benar ya. Makna ego di sini egoisan ya. Tapi aku terlalu overthinking. Iya benar. Terlalu overthinking. Oh mungkin ada yang pengen stay di sana. Ada yang pengen ayo balik ke masa depan gitu. Iya. Tidak, aku ingin di sini sudah enak. Ya, mungkin ada yang apa? Enggak tahu. Oh ya, kayak gitu mungkin kayak egoisan ya. Oke. Ya. Kita lanjut ke poster berikutnya. Dari Teater Dirga. Berjudul Misteri Gunung Ini. Gimana Bro Ais? Ada seorang ini sepertinya ilmuwan atau profesor. Dia pakai kacamata dan punya jenggot. Ini belakangnya ada ornamen wayang. Ornamen wayang kan benar. Terus di tengah ada surat ya? Ada surat. Iya, ini ada surat. Di bawah bacaan misteri gunung ini ya. Tapi kenapa misteri gunung ini yang warna begini ya? Mungkin ya gempa. Oh iya, merah-merah gitu ya? Iya.
Mungkin ini ilmuwan yang memberikan surat, ada surat wasiat, habis itu dia ada benda juga, jadi mungkin ada sekelompok orang yang datang dapat wasiat ini dan dia harus menjalankan misi. Sepertinya begitu. Apa hubungan time travel dengan gunungnya? Oh, mungkin gunung lokasinya di gunung. Iya, lokasinya di gunung. Gunung angker yang kalau ke sana ada time travel, ada ya suatu keanehan. Seperti segitiga bermuda mungkin. Kurang lebih kata juga. Kita cek. Teater Dirga, misteri gunung ini. Di sebuah kota terdapat 3 remaja perempuan yang bernama Hana, Sinta, dan Cecil. Mereka bertiga sedang berlibur dan memutuskan untuk mendaki bersama di sebuah gunung. Oh iya. Karena mereka ingin melihat sunrise, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di tengah perjalanan sambil menunggu sunrise tiba. Kondisi di gunung sangat dingin, hingga akhirnya Hana memutuskan untuk mencari ranting-ranting untuk dijadikan kayu bakar di sekitar tempat mereka beristirahat. Ketika Hana sedang mencari ranting-ranting, Hana melihat sebuah goa dan ia pun pergi ke goa itu untuk mencari ranting-ranting. Di goa itu Hana merasakan hal yang sangat aneh. Saat Hana hendak keluar, ia lupa jalan keluarnya dan terjebak di dalam goa itu. Wah, apakah Hana bisa menemukan jalan keluar dari goa itu? Dan apakah Hana bisa bertemu teman-temannya lagi? Untuk menjawab rasa penasaran kalian yang lupa sekarang Teater Dirga. Wah, menarik ya Hana ya. Berarti Ketika Hana mencari ranting di goa, ia merasakan keanehan. Karena di goa tidak ada pohon. Kenapa dia mencari ranting di goa? jadi batu, ada di goa Hana, kamu itu. Mungkin di goa ada ini kakek-kakek tadi. Oh, dia caveman. Iya. Oh, dia mungkin punya laboratorium tersembunyi di goa. Bisa, ya mungkin ya. Kurang tahu. Tapi menarik sih. Kalau emang settingnya di gunung, berarti dia harus buat landai atau gimana kan? Kita Iya. agak sulit. Randongnya dibuat nggak rata gitu. Mungkin kayak Facebooker tuh nggak? Oh iya, ini benar-benar. Tapi bakal menarik sih kalau emang bisa buat menciptakan adegan di gunung ini, lumayan. Yep. Poster terakhir Yep. dari Teater Angin berjudul Waktu dan Dimensi. Seperti yang aku lihat, ini mungkin dari masa depan balik ke masa lalu ya, karena di posternya sekelompok 3 orang ini sudah memakai gadget yang benar-benar seperti masa depan. Kayak cyberpunk ya? Iya, futuristik banget ya, galaksi gitu ya. Terus dari pemilihan warna poster juga sangat futuristik. Pengolahan warna baju juga sesuai dengan karakter gunung. Nah mungkin yang merahnya enggak lah. Enggak ya? Maksudnya lebih Mungkin ya. ego lebih tinggi. Dari warna dan dari ekspresi, Ya. mungkin dia orang yang ambisius ya. Benar. Kalau yang ini yang lebih pintar yang biru. Biru yang ya karena dia bukan kaca kayak Iya. Kalau yang ini yang excited, childish, innocent gitu Iya. yang cewek. Mungkin ya. ya. Kita cek. Yes. Pendapat sih ya. Ya. Mungkin ya, perjalanan. Kalau temanya kayak gini mungkin time travelnya lebih ke masa depan atau orang dari masa depan yang bukan tahun 2022 ini. Iya, masa lalu. Menarik. Yuk, Ada bisa aja ada lightsaber di Monster ini kan. Wah, bisa jadi. Karena neon. Menarik sih kalau emang udah. Kira-kira penontonnya disuruh pakai kacamata 3 dimensi nggak di? Wah, kalau memang Disediain kayak di 3D. ini lagi-lagi menaikkan ini ekspektasi. Kayak di Universal Studios. Iya kan, gitu. keren. Kita cek ya. Yuk. Teater Angin, Waktu dan Dimensi. Oh ini apa itu? Oh gini. Kayak itu sih. Oh, iya. Apa itu? Rasa. Apa itu waktu? Jam yang berputar atau jarum yang bergetar? Detik menjadi menit, menit menjadi jam, dan jam jadi hari. Kalau orang baca puisi biasanya bayarannya juga yang gitu. Dulu ya, yang biasanya gini yang menang. Gak tau kenapa. Lebih menjiwai katanya. Jack, James, dan Jesse adalah 3 anak yatim piatu yang diutus untuk pergi menjelajah waktu. Oh, bukan anak yatim piatu ya, tapi anak yatim piwaktu. Menarik. Dalam perjalanan ini, berbagai halangan dan hambatan harus siap mereka taklukkan. Apakah mereka bisa menyelesaikan misi ini? Atau mereka gagal di tengah perjalanan? Wah, anak yatim piwaktu, sebuah konsep di mana anak yatim piwaktu berarti sebutan bagi anak-anak yang diutus menjelajahi waktu, gitu ya? Di konsepnya mereka gitu. Mungkin ya, atau itu cuma sekedar kesehatan aja. Mungkin.
Ya. Oke. Oke, menarik. Sekiranya sudah habis. Ya. Sudah semua ke-14 peserta kita review posternya. Dan bagus-bagus semua. Sebenarnya pengen lihat poster teater topeng sih, cuman belum di post jadi kita nantikan. By the way, Ais juga ini ya sering lihat hasil topeng. Menarik banget Bapak. Oke, nggak sabar sih. Kebetulan aku udah beli tiket semua yang hari Sabtu dan Minggu aja sih, karena Kamis Jumatnya kerja. Iya. Nah, jadi cuma bisa nonton yang Sabtu Minggu, tapi aku udah beli semua yang di Sabtu Minggu. Jadi nggak sabar sih maraton operet. Ais kan nonton juga ya? Iya, saya nonton juri. Iya. Tapi nggak bayar tiket ya? Enggak, saya gratisan. Jadi juri kan? Jadi biar nonton gratisan aja. Jadi sebelum kita closing video ini, Ais sebagai juri, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada mungkin ada peserta yang nonton video ini, ingin disampaikan sesuatu? Oke, poster kalian semuanya bagus-bagus. Aku sangat menantikan apa yang kalian buat. Nah, di Topeng Party kalian tahun ini yang ke-14 ini kan temanya time travel. Ini benar-benar menarik bagi sutradara. Aku kasih kebebasan buat semua sutradara untuk menciptakan adegan yang kalian mau, yang kalian benar-benar yang kalian pikir out of the box atau yang kalian pikir benar-benar di luar nalar yang sesuai apa yang kalian mau. Nah, inilah saatnya. Aku menantikan apa yang kalian buat. Dan apapun hasilnya, tetap semangat. Buat diri kalian bangga, setelah itu baru buat teman-teman kalian bangga. Sisanya bonus. Itulah kata-kata dari salah satu juri kita. Salah satu juri Topeng Party. Menarik ya. Apa ya? Aku pengen nontonnya sih, nggak terlalu banyak pesan yang ingin disampaikan. Mungkin gini, karena sepertinya tema time travel itu tema yang sepertinya membutuhkan di mana-mana story yang time travel tuh ada plot twist atau perlu storyline atau plot yang menarik. Betul. Jadi aku khawatirnya biasanya kalau tema yang complicated storyline-nya gini biasanya terbagi fokusnya, energinya lebih besar ke gimana cara membuat plot twist. Padahal ini bukan lomba cerita ya, tapi lomba operet. Kayak bisa aja terlalu fokus di gimana cara biar plot twist, tapi lupa gimana penciptaan adegannya. Rasanya atraktif dari awal sampai akhir. Betul, itu kan ini dari pengalaman yang itu kan tantangan saudara Pak. Pernah sih soalnya Tekiber bikin yang tema time travel sekali di tahun 2019, judulnya Legion Lini Masa. Boleh tonton, ada linknya di deskripsi. Gimana jelek. Terus ya, sekian video kali ini, kita akhiri, sampai jumpa, semangat buat peserta. Ya, apapun misalnya ada kesalahan kata dari yang tadi kita kotorkan, mohon Ais dimaafkan. Ya. Ini juga. Aku juga. Sampai jumpa video berikutnya. Bye bye.